Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akyaul Husna dengan NIM A1J222002. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi morfologi dari konsep dasar morfologi sampai komposisi. Konsep dasar morfologi. Pengertian morfologi. Di dalam kajian linguistik atau ilmu kebahasaan, morfologi merupakan suatu ilmu tentang bentuk-bentuk dan pembentukan kata menurut Shaer tahun 2015 halaman 3. Sementara itu menurut Ramlan tahun 2019 halaman 29 menyatakan bahwa morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata pada golongan dan juga arti kata. Dengan kata lain, bisa dikatakan morfologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata dan juga fungsi perubahan-perubahan bentuk. Perubahan-perubahan bentuk tersebut, baik itu dalam fungsi gramatik atau arti kata berdasarkan konteks penggunaan, maupun fungsi semantik atau arti kata berdasarkan makna kamus atau leksikal. Satuan gramatik. Satuan gramatik adalah satuan kebahasaan yang bermakna leksikal maupun bermakna gramatikal. Makna leksikal adalah makna lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar. Makna gramatikal adalah makna kata yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat. Kemudian ada bentuk tunggal kompleks. Bentuk tunggal adalah satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Bentuk kompleks adalah satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil lagi. Lalu satuan gramatik terikat bebas. Satuan gramatik bebas atau satuan bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Ini antara satuan-satuan yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Ada yang secara gramatik mempunyai sifat bebas seperti halnya satuan-satuan yang dalam tuturan biasa dapat berdiri sendiri. Lalu, morfem kata. Morfem adalah satuan gramatik terkecil dari kata. Wujud morfem dapat berupa imbuhan, kelitik, partikel, dan kata dasar. Misalnya, an, lah, kah. Sebagai kesatuan pembeda makna, semua contoh wujud morfem tersebut merupakan bentuk terkecil dalam artian tidak dapat lagi dibagi menjadi kesatuan bentuk yang lebih kecil. Kata adalah satuan bebas terkecil. Kata merupakan dua macam satuan, ialah satuan fonologi dan satuan gramatik. Sebagai satuan fonologi, kata terdiri dari satu atau beberapa suku, dan suku itu terdiri dari satu atau beberapa fonem. Bentuk asal, bentuk dasar. Bentuk asal adalah satuan paling kecil yang menjadi asal sesuatu yang kompleks. Bentuk dasar merupakan satuan, baik tunggal maupun kompleks, yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Lalu deretan morfologi hierarki bahasa. Hierarki kata adalah susunan pembentukan, tingkatan, atau penjenjangan kata. Jika kita membahas tentang hierarki kata, maka pada prinsipnya kita berbicara mengenai unsur langsung yang membentuk sebuah kata. Menurut Tarigan tahun 1985 halaman 23, dalam proses afiksasi atau pengimbuhan, sebuah afiks diimbuhkan pada bentuk dasar sehingga hasilnya menjadi sebuah kata. Contoh pada dasar tulis imbuhkan afiksme, maka akan menghasilkan kata menulis, yaitu sebuah kata kerja aktif. Materi selanjutnya adalah morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak dapat dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat maupun tidak dapat berdiri sendiri. Morfem sendiri berfungsi untuk membedakan kata jamak atau plural, kata masa lampau atau past tense, dan lainnya dalam tata bahasa Inggris. Morfem diisyaratkan bahwa morfem tidak mungkin memiliki unsur yang berupa morfem. Jika suatu morfem dibagi lagi dengan satuan yang lebih kecil, akan menjadikan sebuah satuan-satuan tak bermakna, yaitu suku kata atau fonem. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya.
1. Morfem aditif atau aditif morfem. Kedua, morfem replasif atau replasif morfem. Yang ketiga, morfem subtraktif atau subtraktif morfem. Berdasarkan fungsinya, 1. Morfem bebas atau free morfem. Kedua, morfem terikat atau bound morfem. Yang ketiga, morfem dasar terikat. 4. Morfem kosong atau empty morfem. 5. Morfem penyambung atau linking morfem. Keenam, morfem leksikal atau leksikal morfem. Ketujuh, morfem gramatikal atau gramatikal morfem. Berdasarkan wujudnya. 1. Morfem segmental. Kedua, morfem suprasegmental. Proses morfemis atau proses morfologis. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morfo yang berarti bentuk dan kata logia yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Dalam kamus bahasa, istilah morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan perubahan kata, gabungannya atau bagian-bagian struktur bahasa yang mengandung kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Proses morfemis atau morfologis terdapat 1. Morfologis, kedua afiksasi, ketiga reduplikasi, keempat komposisi, kelima perubahan zero, dan yang keenam akronimisasi. Selanjutnya, afiksasi. Afiksasi adalah proses atau hasil penambahan afiks pada akar, dasar, atau alas. Afiksasi adalah proses atau hasil penambahan sufiks, imbuhan yang terdapat dalam kosakata bahasa Indonesia, meliputi awalan, akhiran, dan simulfiks. Jenis afiks terdapat dua jenis, yaitu afiks asli dan afiks serapan. Lalu berdasarkan produktivitasnya, yaitu afiks yang produktif dan afiks yang improduktif. Berdasarkan letak proses afiksasi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Prefiks, 2. Sufiks, 3. Infiks, 4. Konfiks, dan yang kelima simulfiks. Lalu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemik yang mengulang suatu bentuk dasar atau bagian dari bentuk dasar. Menurut Firhar 2001 halaman 152. Sedangkan menurut Ramlan tahun 1997 halaman 63, reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagian dengan atau tanpa variasi fonemik. Jenis reduplikasi yaitu reduplikasi penuh, reduplikasi sebagian, dan reduplikasi penuh khusus verba. Selanjutnya, komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan morfem dasar yang hasil keseluruhannya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantik yang khusus menurut kaidah bahasa yang bukan pemajemukan. Menurut Harimurti Kridalaksana tahun 2010 halaman 65. Komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda, atau komposisi sebagai unsur pembentukan kata lebih dikenal dengan pemajemukan atau kata majemuk. Pemajemukan adalah suatu proses pembentukan kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Proses pemajemukan atau komposisi merupakan proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk kata majemuk atau kata yang memiliki arti baru. Dalam bahasa Indonesia, pemaduan satuan-satuan kata untuk membentuk satu kata sangat produktif, khususnya dalam pembentukan istilah-istilah baru. Ciri-cirinya ketaktersisipan, keterluasan, dan ketakterbalikan. Jenis-jenis komposisi. Komposisi nominal, verba,
dan adjektifal. Morfem unik yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Ada beberapa kata majemuk yang salah satu dari unsurnya berupa morfem unik. Misalnya simpang siur. Kata majemuk ini terdiri dari unsur simpang yang bukan merupakan morfem unik, karena di samping simpang siur terdapat pula kata menyimpang, persimpangan, simpang lima, dan unsur siur yang merupakan morfem unik karena satuan ini tidak dapat berkombinasi dengan satuan lain kecuali simpang. Dari jurnal Sinta yang saya baca, dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut bahwa bahasa Indonesia atau bahasa penanda yang terdapat pada media sosial atau bahasa yang digunakan pengguna media sosial yang membentuk suatu kata baru atau bahasa gaul yang dibentuk melalui satu, afiksasi pendekatan prefiks atau kombinasi afiks pada kata dasar, kedua, berupa singkatan, ketiga, pengacakan kata, keempat, mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk saling menyapa, mengolok-olok, melesetkan, dan bisa juga menyatakan perasaan atau emosi si penutur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.